Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Hariwibowo. Saya peserta dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nomor peserta saya 2015 01775021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM PPG saya 2201620105. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Senin 12 Juni 2023 di SMK Negeri 1 Pracimantoro kelas 11 TKJ 1 dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kita pelajaran tadi pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tuhan telah menyiapkan dan juga silakan berdoa. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, maka kita nanti akan melaksanakan kegiatan semoga kegiatannya jalan dengan lancar. Ya, kemudian saya dulu meja kursi sudah kami semuanya. Ya ya. Kita nyalakan lagi. Jadi sebelum kita mulai saya absen dulu untuk hari ini. Akisa, ya. Kemudian Aldino, Atta, Afifah, Bayu Prasetyo, Bilal Irfan, David Hazira, Devi Nurul, Dika Umar, Dini Handayani, Rizka, Elvi, Eva, Hafiz, Iqbal, Thailand, Kevin, Laura, Lamis, Nanda, Nanda Putih, Mia Asiti, Indah Astiani, bersama kembali dan Senin tanggal 12 Juli 2023. Kemudian saya dulu di depan. Dari kita pada pagi hari ini. Tapi jadi kita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan proklamasi? Apa? Proklamasi. Yang tahu? Oke, takut ya. Proklamasi? Kemerdekaan ya, puncak kemerdekaan, puncak perjuangan bangsa Indonesia ya. Semangat perjuangan kita akhirnya terjadilah, tercapailah cita-cita mulia yaitu proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita mulai, kalian dulu di sini. Ya, capaian pembelajaran umum. Nah, pada fase ini, fase F, ya, pada fase F, peserta didik kalian itu nanti mampu menganalisis, mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia yang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan berbagai peristiwa lain yang terjadi di dunia pada periode yang sama meliputi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut, submateri pokok adalah menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan PBL, peserta didik PJBL ya, mampu menganalisis peristiwa janji kemerdekaan Indonesia dari Jepang baik dan dengan baik dan benar.
Kemudian diskusi kelompok nanti kalian akan mengevaluasi peristiwa Nasdempo, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kamu nanti juga akan mampu membuat poster ya, poster dari Canva, kemudian diupload ke Padlet dan nanti akan disampaikan di depan kelas. Nah, peta konsepnya adalah yang pertama ini, kronologi peristiwa proklamasi, menjelang peristiwa proklamasi sampai peristiwa proklamasinya, jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Gambar apa lagi? Pendudukan Jepang di Indonesia ya. Terus Jepang ternyata melaksanakan melawan dengan cara apa? Menyerang negara penjajah, melawan negara lain, belajar dengan tekun, menghancurkan negara lain. Sebagai pelajar. Belajar dengan tekun. Oke, kemudian pertanyaan ke-6. Alasan para pemimpin bangsa yang bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang adalah mempelajari sistem pemerintahan negara Jepang, menyusun strategi dalam mencapai kemerdekaan, memimpin organisasi-organisasi bentukan Jepang, mendapatkan jaringan komunikasi pada saat itu. Ya, sulitnya jaringan komunikasi pada saat itu. Ya, podiumnya adalah David, tadi. 3, 2, Hafiz. 1, Devina. Tepuk tangan saja. Devina mana Devina? Oke. Ya. Yahud, selesai. Belum masuk kelompok, lihat video sebelah. Dari sana sini ya, dari sini. Silahkan lihat baik-baik video di depan, kemudian nanti kita akan menyampaikan tentang hasil video apa itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dari sana dan lain-lain diselenggarakan atas nama bangsa Indonesia. Soekarno atas Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Apa lagi yang dijelaskan itu? Kita hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Nina Astiani, Nina Astiani. Ya, Nina, video apa tadi Nina? Tentang proklamasi kemerdekaan yang diketuk oleh Sayuri Mulid di rumah Laksamana Maeda, Perwira
tepuk tangan buat Ina. Oke. Nanti akan berkelompok kalian. Ya, kelompoknya saya bentuk kelompok Soekarno, Latif Indra, kemudian kelompok Hatta, Fatmawati, saya Mulik, kemudian Sukarni, kemudian Ahmad Subah. Pelaksanaan kita SD dulu. Kalau saya menyatakan selamat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa, gitu ya. Selamat siang tetap pagi, selamat sore tetap pagi, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat siang. Tetap pagi. Selamat sore. Tetap pagi. Selamat malam. Tetap pagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Satu di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan ya. Caranya dibuat berkelompok. Yang 4 meja jadi 1. Silahkan. 4 meja jadi 1. 4 meja jadi 1. Ayo, mulai sekarang ya. Oke. Boleh diupload di paket ya? Paketnya paket.com/Alex_garis_bawah di bawah itu garis titik bookmark. Satu saja. Kamu bertanya kelompok 5 saja satu. Buka saja. Iya, kelompok 5 saja. Iya. Kelompok itu sudah. Enggak proses. Iya. Nanti bertanya ke kelompok 6 ya. Kelompok 5 kita ya. Bertanya ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 belum. Kelompok 3 belum upload. Kelompok 3 kurang apa? Ada permasalahan kelompok 3? Oh, terima kasih. Oke, ya. Siap. Kelompok 2 belum ya. Kelompok 1 saja. Pertanyaan ke kelompok 7 ya. Buat pertanyaan kelompok 7. Oke, siap. Ya, ada kelompok yang sudah selesai. Nah, diupload ya, dipalet. Dipalet, linknya ada di situ. Nah, ini sudah masuk penyebaran berita proklamasi ya, kelompok 6 sudah masuk. Linknya ada di LKPD. LKPD, silahkan buka.
Nanti untuk kelompok memberi pertanyaan di bawahnya ya. Satu saja. Jadi kelompok 1 memberi pertanyaan ke kelompok 2 dan seterusnya. Untuk urutannya kelompok ini kelompok 2 memberi pertanyaan ke kelompok 1. Kelompok 3 memberi pertanyaan ke kelompok 2. Kelompok 4 ke 3, 5 ke 4, satu-satu. Jadi satu kelompok 1 pertanyaan. Kelompok 7 ke 6 dan kelompok 1 ke kelompok 7. Ditulis di bawahnya seperti yang dulu itu ya, seperti biasa. Poster dari Canva ya. Poster dari Canva tiap-tiap kelompok sudah membuat. Kemudian hasil dari poster yang kalian buat tadi sesuai dengan tema masing-masing itu kalian unggah ke Padlet ya, majalah bimbing online Padlet. Nah setelah di Padlet nanti kelompok yang ada di situ itu membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan dan menuliskan yang ada di kolom komentar di bawahnya. Satu kelompok satu pertanyaan. Nah kemudian langkah selanjutnya kalian nanti maju ke depan, mulai dari kelompok 1, kemudian memaparkan hasilnya. Nah setelah pemaparan hasil, nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya dari kelompok yang bertanya, kemudian dijawab di depan sini. Oke, itu langkah selanjutnya adalah dari kelompok 1 dulu, silakan dari kelompok Sukarno. Silakan untuk maju ke depan. Ini ya. Jadi silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster yang kami buat yang bertemakan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima jatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat sebanyak 40.000 orang dan wilayah 47 km. Nagasaki hancur akibat bom atom. Bom ini berlanjut pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom Nagasaki yang menyebabkan menyerahnya. Alasan Sekutu memilih kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom yaitu dua kota itu merupakan kota penting bagi militer Jepang. Hiroshima merupakan markas militer Jepang sehingga sangat tepat menjadi target utama Amerika Serikat untuk melemahkan pihak Jepang. Tanggal 6 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis U-2 di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberikan data akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis Los Fatman di Nagasaki. Pertanyaan dari kelompok 2, mengapa Hiroshima dan Nagasaki menjadi target bom atom Amerika Serikat? Ya, pertanyaan dari kelompok 2 silakan dibacakan dulu kelompok 2 pertanyaan. Bacaannya baca. Mengapa Hiroshima dan Nagasaki menjadi target bom atom Amerika Serikat? Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua wilayah ini memasok sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lain. Nagasaki sebenarnya bukan menjadi target awal dari Amerika Serikat. Setelah pidato Presiden Truman pada 25 Juli 1945, memutuskan Tokyo dihapus dari target pengoboman Amerika Serikat dan diganti Nagasaki. Oke, ini jawabannya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja master kami, yaitu bertema Jepang menyerah berkala sesi dan Masjid dan kedua teman kami adalah hadir, yaitu Surya Permana Putra dan Larno Safri. Oke ya. Langsung saja, pada tanggal 26 Juli 1945, negara-negara sekutu mengumumkan deklarasi Potsdam yang akan memberi kesempatan kepada Jepang mengakhiri perang dengan cara menyerang tanpa syarat. 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Kedua peristiwa ini mendorong Kaisar Hirohito memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk mengusahakan penyerahan kepada Amerika. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Kemenlu Jepang menyatakan setuju pada deklarasi Potsdam, tetapi tidak akan menerima syarat-syarat yang akan merugikan hak prerogatif Kaisar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah dan menyerukan perhentian perang. Selanjutnya ditanyakan. Oke. Ya, pertanyaan adalah mengapa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Oke, ya tepuk tangan untuk kelompok. Silakan besok. Oke, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok 3 untuk maju ke depan. Yang lain mohon untuk lebih mendengarkan lagi ya. Sudah siap? Dimulai. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu poster yang bertemakan pendidikan Soekarno dan Hatta oleh kaum muda yang beranggotkan saya sendiri bila Ikhwanan. Saya Nanda Aulia. Dan teman saya Temanti Rizky yang kehilangan karena sakit. Kemudian pada 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Masjid. Soekarno-Hatta baru kembali ke Jakarta setelah ada kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Setibanya di Jakarta, mereka langsung rapat perumusan naskah proklamasi untuk diumumkan pada 7 Agustus 1945. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang penulisan naskah teks proklamasi kemerdekaan yang beranggotakan saya sendiri Yogi Pramudika dan rekan saya dan Hendra Wijayanto. Saya Dini Handayani, saya Nanda Putri Anjani. Pertama, penulisan naskah teks proklamasi kemerdekaan ditulis pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 3 pagi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Soeharto di ruang makan Laksamana Maeda. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Mas. Pertanyaannya dari kelompok 5. Ya, silakan. Dan tanya.
apa saja perubahan naskah proklamasi setelah diketik oleh Hayati Melik? Ya, apa saja perubahan? Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu 1. Kata tempo diganti dengan kata tempo. 2. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. 3. Cara menuliskan tanggal Jakarta 17-8-05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Oke, banyak perubahan ya di situ. Tuliskan silakan. Terima kasih. Kelompok tepuk tangan dulu. Oke, itu dong. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang juga beranggotakan Syafi Artikoti, Permana Putra. Kami berdiri di sini ingin presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur pada pukul 10.00. Teks proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sudah. Oke, sudah. Itulah tentang pembacaan teks proklamasi. Silakan untuk pertanyaan dari kelompok 6. Ya. Apa yang dimaksud dengan proklamasi? Indonesia secara umum adalah pengumuman kepada seluruh rakyat bahwa negara Indonesia telah terbebas dari belenggu atau penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Oke ya. Dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Berdirinya kelompok kami di sini ingin memaparkan hasil kanva kami yang bertema penyebaran berita proklamasi yang beranggotakan saya sendiri Nina Stiani Ya, bersama saya ini dan 2 teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Zidane Ibrahimovic dan Riko Firmansyah dikarenakan sakit. Berita proklamasi dengan cepat menyebar ke segala penjuru Jakarta sejak naskah proklamasi selesai diketik oleh Muhammad Hatta yang memerintahkan BM Dia memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia, ke seluruh daerah. Ribuan teks proklamasi dicetak dan ditempel di tempat strategis. Berita proklamasi ini tidak hanya disebarkan di daerah Jakarta, tetapi juga disampaikan hingga keluar kota. Dan 2 rekan kami yang berhalangan hadir, yaitu Riki Cahaya Saputra dan Raka Maulana Ramdhani. Sidang pertama PPKI dilangsungkan di gedung Iwo Samiin, sekarang menjadi Skipping Pancasila. Sidang pertama PPKI digelar pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi. Disahkannya Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadi acuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno secara dipilih sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sudah. Oke ya. Setelah itu kelompok 7. Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Mengapa sidang pertama PPKI perlu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945? Karena Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai sebuah landasan penting yang harus segera disahkan guna memajukan Indonesia.
Maka dari itu, PPKI melakukan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menjadikannya acuan untuk membentuk aturan-aturan di Indonesia. Oke. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke Ya, terima kasih kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 sudah menyampaikan pemaparan ya materinya terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, terus selanjutnya kita analisis ya tentang proklamasi kemerdekaan ya. Tadi kalian sudah membuat Canva, kemudian diupload di Padlet ya. Yang membuat kalian senang bagian apa? Kayak Canva, kreasi Canva ya? Buat Canva. Buat Kahoot ya? Oh, Kahoot. Oke. Nanti kita ulang lagi Kahootnya ya terakhir. Kahoot senang ya, membuat kita menjadi senang ya. Kemudian Canva, kreasi-kreasi dalam Canva itu ya, yang membuat kalian juga lebih meningkatkan eksplorasi kalian dalam keterampilan ya, mengolah poster. Yang selanjutnya, apa yang membuat kalian sedih? Apa? Apa? Mengetahui peristiwa tentang peristiwa. Oke ya. Ya. Terus kesimpulan dari Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah, menjadikan Indonesia merdeka, sederajat dengan negara lain, berhak menentukan nasib sendiri dan terbebas dari belenggu penjajah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Demikian dari pembelajaran di siang hari ini. Kemudian kita post tes ya, tes akhir Kahoot. Ya, silahkan untuk dua tiga sudah ya. Tambah 24 tadi. 10 pertanyaan. Oke. Mbok semaju. Ora ketok akeh. Kok kita masuk giring-giring ning pipa lho. Tapi gini kok. Ketara. Iki lho iki. Kamera. Ya, nomor ini adalah itu. Terus masuk ke ya. Dapat MBA. Oh, tak semua. Kartu jiwanya. Ora ketok wae. Ora ketok. Ya ora ketok. Dua. Rizal. Pertama. David. Oh, David. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, terima kasih. Hari ini kegiatan kita telah selesai. Kemudian untuk selanjutnya ya sudah. Nah, untuk kemudian referensi ya. Referensi kita untuk kegiatan kita hari ini bagaimana? Sudah menyenangkan dan nanti semoga kita dapat melaksanakan kegiatan di lain hari ya. Kemudian selanjutnya pembelajaran di kemudian hari kita coba untuk menggunakan aplikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ya, sehingga nanti lebih tertarik lagi dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira cukup sekian dari saya untuk
menutup kita hari ini, penutupan kita hari ini ya, kita ucap hamdalah bersama-sama. Oke, selanjutnya untuk ketua memimpin berdoa ya. Berdoa pembelajaran kita selesai. Ya, kita berdoa bersama. Silakan ketua untuk menyiapkan doa. Dimaksud siap gerak, doa mulai. Selesai. Amin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.